Cahaya bulan yang jernih dan dingin mengalir ke atas ruangan. Keduanya saling berpandangan di kamar tidur, diterangi oleh pancaran cahaya bulan, pemandangannya seindah potret. Yuner, kita sudah berpisah lama, ada sesuatu yang perlu aku katakan kepadamu. Qianbei mengambil 2 langkah ke arahnya, fitur-fiturnya yang tak tertandingi diselimuti oleh cahaya bulan, dan dia sangat tampan sehingga seseorang menjadi terengah-engah di hadapannya. Setiap menit dan setiap detik saat aku jauh darimu terasa seperti 1 abad penuh bagiku, jadi mulai sekarang aku tidak ingin kamu jauh dariku terlalu lama. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia meninggalkannya di negara Azure Dragon. Pada akhirnya dia pergi mencarinya, tidak mampu menahan kerinduannya padanya. Guru Woyun menatap kosong sebelum mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Yuner. Qianbei menatap Guru Woyun dengan sangat serius. Itu bukanlah apa yang aku maksud, maksudku, menikahlah denganku, bukankah itu bagus? Menikahinya? Guru Woyun benar-benar bingung. Setahun yang lalu, Qianbei menunjukkan padanya bahwa dia tidak bisa tanpa pria ini, dan membuatnya menyadari bahwa setelah bertahun-tahun interaksi mereka, dia perlahan-lahan mengembangkan perasaan untuknya. Namun sejujurnya, dia tidak pernah berpikir untuk menikahinya, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Selanjutnya Qianbei sekarang sangat berbeda dari Qianbei yang dia kenal sebelumnya. Sebelumnya Xiao Ye seperti anak yang tidak bersalah, sekarang sepertinya dia tumbuh dewasa dalam semalam. Xiao Ye, aku masih menyimpan kebencian yang besar. Guru Woyun dengan lembut menutup matanya dan membukanya lagi setelah jeda yang lama. Dia menatap wajah tak tertandingi pria itu dan berkata, "Ibuku meninggal secara tragis dan seluruh keluarga kakek dari pihak ibuku dimusnahkan, namun bajingan itu masih memamerkan dirinya sebagai menantu yang berbakti. Aku tidak akan pernah melupakan pembalasan ini. Ada beberapa hal yang hanya akan aku pertimbangkan setelah aku membalas dendam." Qianbei melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat jari-jarinya dengan lembut membelai rambut Guru Woyun. Suaranya yang biasanya dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah ketika dia berbicara kepada orang lain, sekarang malah dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. "Aku akan menunggumu. Jika kamu membutuhkan bantuan, katakan saja. Aku akan mengurus semua musuhmu untukmu dan meneror mereka yang telah menyakitimu." Dia sangat mencintainya, bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menyakitinya? Sekarang setiap kali dia memikirkan orang-orang yang telah menyakitinya dalam kehidupan masa lalunya, hati Qianbei akan bergerak dengan niat membunuh yang tebal. Butuh waktu lama baginya sebelum dia bisa menenangkan diri dan menundukkan kepalanya untuk melihat gadis di depannya. "Yuner, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepadaku. Ini dia." Mata Guru Woyun berkilat, dan sebuah kotak hitam yang tampak penasaran muncul di telapak tangannya. "Seseorang telah memberikan ini kepadaku tetapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya, bisakah kamu memeriksanya untukku?" Qianbei menyipitkan matanya dan cahaya aneh melintas, wajahnya kemudian tampak sedikit terkejut. "Ini senjata ilahi." "Senjata ilahi?" Hati Guru Woyun bergetar hebat. "Senjata ilahi? Apa kamu yakin? Di antara semua senjata dunia, senjata spiritual sudah dianggap sangat berharga,
Jumlah total senjata spiritual di satu daratan dapat dihitung dengan jari, apalagi senjata ilahi yang mistis. Dia sudah memiliki satu senjata ilahi, pagoda ilahi kuno. Kegunaan apa yang bisa dimiliki senjata ilahi ini? Tak perlu dikatakan bahwa selama itu adalah senjata ilahi, keberadaannya terpisah dari bagian dunia lainnya. Itu benar, itu adalah senjata ilahi, dan senjata ilahi multidimensi pada saat itu. Senjata ilahi multidimensi, seperti pagoda ilahi kuno. Guru Ouyun bahkan lebih heran, bagaimanapun senjata ilahi multidimensi adalah yang paling berharga dari semua senjata ilahi. Tidak. Qianbei menggelengkan kepalanya. Pagoda ilahi kuno adalah barang antik kuno, dan lebih berharga daripada senjata ilahi ini. Yuner, senjata ilahi tidak seperti senjata pada umumnya. Mereka harus dikontrakkan ke jiwamu. Setelah dikontrak, kecuali jiwamu dihancurkan, itu akan mengikutimu melalui setiap reinkarnasi. Guru Ouyun mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, dia kemudian perlahan menutup matanya. Dia menggunakan jiwanya dan mengukir jejak di dalam kotak hitam. Seketika cahaya hitam muncul dari dalam dan kata emas besar muncul dari dalam kotak. Kekacauan. Guru Ouyun membuka matanya dan menatap kata di kotak sambil berkata, "Sepertinya membuat kontrak dengan senjata ilahi tidak sesulit yang kukira. Tidak mudah untuk membuat kontrak dengan senjata ilahi." Qianbei tersenyum dan melanjutkan, "Tidak semua orang bisa mengendalikan senjata ilahi. Mereka memiliki lebih banyak kecerdasan spiritual daripada senjata spiritual dan lebih selektif terhadap pemiliknya. Tingkat jiwamu dalam kontrak lebih unggul daripada itu, sebab itulah ia memilihmu. Yuner, beri dia nama." Guru Ouyun menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar, sebelum berkata, "Aku akan menyebutnya Xiao Hei." Mendengar namanya, Xiao Hei terbang dari tangan Guru Ouyun seperti sedang memprotes sesuatu. Bagaimanapun itu adalah senjata ilahi, namun dia telah memberinya nama Udik Desa. Guru Ouyun mengabaikan amukannya dan mengambilnya dari udara kembali ke tangannya. Dia kemudian mengarahkan kesadaran psikisnya untuk menjelajahi isi kotak itu. Seketika sepotong kekacauan memasuki visinya, itu abu-abu dan kabur, dan dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Guru Ouyun mengerutkan kening dan mendapatkan kembali kesadaran psikisnya. Dia berbalik ke arah Qianbei dan bertanya, "Senjata ilahi multidimensi macam apa ini?" Kekacauan. Qianbei memikirkan hal ini secara mendalam. Setelah jeda yang lama, mata merahnya jatuh pada Guru Ouyun saat dia berkata, "Kekacauan mungkin bukan tandingan pagoda ilahi kuno, tetapi peringkatnya berada di posisi paling depan di antara semua senjata ilahi." Di dalam kekacauan, waktu dan dunia luar bergerak secara berbeda. 1 tahun di dalam sama dengan 1 bulan di dunia luar. Ini juga berlimpah dalam energi spiritual, membuatnya sangat cocok untuk kultivasi. Hati Guru Ouyun melompat. "Aku tidak berpikir bahwa Xiao Hei akan sangat berguna. Perjalanan ke tanah yang dibuang ini tentu tidak sia-sia." "Yuner, jangan terlalu senang begitu cepat. Apakah kamu tahu asal-usul kekacauan?" Qianbei menatap gadis di depannya, dan senyum di mata merahnya menjadi lebih indah. "Senjata ini telah dibuat lebih dari 10.000 tahun yang lalu,
oleh seorang kultivator kuat yang ingin membangun kekuatannya sendiri. Saat itu kekuatannya hampir mencapai puncaknya dan dia tidak perlu lagi menyerap energi spiritual. Dengan demikian, jenis senjata ilahi khusus ini berspesialisasi dalam memelihara kekuatan seseorang. Itu juga berarti bahwa sebagai penguasa senjata ilahi ini, kamu tidak dapat memasukkan senjata ilahi dan menggunakannya untuk kultivasi. Hati Guru Oyun bergetar hebat. Membuat senjata ilahi, seberapa kuat tingkat kekuatan kultivator itu? Meski begitu, Xiao Hei akan memberiku dorongan kekuatan yang besar. Selain itu aku telah lama mencoba mencari cara untuk membawa kekuatan kota batu hitam keluar dari sini tanpa harus mengekspos pagoda ilahi kuno. Dengan Xiao Hei, aku tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Guru Oyun mengutak-atik kotak di tangannya dan menyeringai, masalah membingungkan yang telah dia pikirkan selama beberapa hari terakhir sekarang telah terselesaikan. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Kambe Ye. Xiao Ye, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Bukankah kamu sudah kehilangan ingatanmu dan benar-benar sudah melupakan masa lalumu? Guru Oyun mengerutkan alisnya dan bertanya dengan curiga. Mungkinkah kamu telah mendapatkan kembali ingatanmu? Betul sekali, aku pikir itu aneh bahwa Xiao Ye saat ini memberikan perasaan yang sama sekali berbeda dari bagaimana dia sebelumnya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Saat ingatannya dipulihkan, kepribadiannya kemudian menjadi berubah, dia tidak lagi bertingkah lucu atau centil padaku. Seluruh ruangan sunyi senyap. Setelah jeda yang lama, pria itu berbicara lagi. Sebenarnya aku sendiri tidak terlalu yakin, ketika aku melihat Xiao Hei, segala sesuatu tentang asal-usulnya tiba-tiba muncul di pikiranku. Mungkin aku pernah melihatnya. Guru Oyun masih curiga dan bertanya lagi. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Qianbei Ye menatap Guru Oyun dengan sedih, ekspresinya yang menyedihkan seperti bagian bawah dalam hubungan seksual, memberikan seseorang dorongan untuk mencintainya dengan lembut. Yuner, tidakkah kamu percaya padaku? Aku mempercayaimu. Guru Oyun menggelengkan kepalanya, membuang keraguannya dan menatap pria di depannya lagi. Xiao Ye, jika kamu benar-benar telah mendapatkan kembali ingatanmu, katakan padaku, aku juga ingin tahu tentang masa lalumu. Selain itu aku sangat berharap kamu akan mendapatkan ingatanmu kembali. Seseorang yang tidak dapat mengingat masa lalunya sendiri pasti sangat kesakitan. Qianbei Ye mengulurkan tangan dan menarik Guru Oyun ke dadanya, memeluk wanita itu erat-erat, seolah-olah dia takut jika dia melonggarkan cengkeramannya dia akan pergi tanpa melihat ke belakang. Karena itu, pada saat ini, Guru Oyun melewatkan kilatan cahaya di matanya. Yuner, mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu, kamu harus percaya padaku. Baik, aku mempercayaimu. Pria ini telah menemaniku selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak percaya padanya? Bahkan jika suatu hari dia menodongkan pedang padanya, tidak mungkin orang ini adalah Xiao Ye-nya, karena Xiao Ye tidak akan pernah menyakitinya. Yuner, kapan kita berangkat? Setelah sebulan, aku sudah berjanji pada Yelan kalau aku akan menyembuhkannya. Begitu dia sehat kembali, kita bisa meninggalkan tanah yang dibuang.
Guru Woyun tersenyum lembut. Sekarang Xiaoye sudah bangun, sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Satu-satunya penyesalannya adalah Zixi tidak berada di sisinya. Di daratan puncak timur, duduk di sebuah wisma, wajah pria itu tampak sedingin es. Wajahnya yang tampan dan seperti dewa menunjukkan niat membunuh yang kental, mata emasnya perlahan menjadi gelap, dan jari-jarinya dengan lembut menyapu cangkir anggur di atas meja. Kamu telah membawaku kembali dari tanah yang dibuang, mengatakan bahwa kamu telah menemukan pembunuh Yuner. Aku ingin tahu siapa orang ini. Seluruh wajah Xia Cuksue dipenuhi dengan urgensi, dan sedikit kemarahan. Kakak Jin, itu benar, yang bertanggung jawab atas kematian kakakku adalah dokter suci itu, Bai Zongtian. Pada saat itu dia ingin menikahkannya dengan seseorang dengan imbalan beberapa ramuan obat. Kakakku menolaknya, jadi dia membunuhnya. Telapak tangan pria itu mengumpulkan kekuatan dan memecahkan cangkir di tangannya menjadi beberapa bagian. Beberapa di antaranya telah menembus tangannya. Namun sepertinya dia tidak merasakannya. Mata emasnya tetap dingin dan arogan saat dia bertanya. Apa buktinya? Sebuah cahaya ganas melintas di mata Xia Cuksue. Buktinya Bai Zongtian baru-baru ini berhubungan dengan Qin Ran. Qin Ran adalah pria yang awalnya ingin dinikahkan dengan kakakku oleh Bai Zongtian. Mata emas pria itu berubah semakin dingin saat mendengar nama itu. Dia berbicara dengan gelap. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika dia benar-benar membunuh Yuner, maka aku akan memburunya dan membunuhnya, bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi. Xia Cuksue mencibir saat melihat ekspresi pria itu. Kakak Jin, aku dapat mengatur bukti apapun yang kamu inginkan. Pada saat kamu menerima hasil investigasimu, semuanya akan mengarah pada Bai Zongtian. Pada saat itu aku akan menggunakanmu untuk mengirim orang tua yang merepotkan itu untuk menemani Xia Ruoyun. Saat Xia Cuksue akan berbicara lagi, tubuh Jin berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat dengan kecepatan tinggi. Xia Cuksue yang tetap di belakang dan melihatnya pergi mengepalkan tinjunya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berbalik dan meninggalkan wisma. Ketika Xia Ruoyun masih hidup, meskipun dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Jindi, mereka tidak sering bertemu. Itulah mengapa dunia tidak menyadari hubungannya dengan Jindi. Bahkan ayah dan adik perempuannya, Xia Ming dan Xia Cuksue, baru mengetahuinya setelah kematiannya. Dengan bantuan Jindi, keluarga Xia telah berhasil menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, dunia mulai duduk dan memperhatikan keluarga Xia. Dengan dukungan tertinggi bela diri, tidak banyak keluarga di daratan puncak timur yang berani menindas keluarga Xia. Selanjutnya, mereka tidak menyadari kartu truf lain yang tersembunyi di dalam rumah keluarga Xia. Di rumah keluarga Xia, di ruang rahasia yang lembab, suara kicau bisa terdengar. Jika seseorang melihat ke dalam,
ia akan menemukan burung api terkunci di dalam ruang rahasia dengan meja yang diisi dengan segala macam makanan segar, namun tampaknya tidak memiliki nafsu makan saat melihat sekeliling ruangan batu yang tertutup rapat, kemudian melolong sebelum dengan marah menyapu makanan lezat dari meja. Pintu batu didorong terbuka dan seorang wanita berpakaian putih memasuki ruangan. Dia berbalik ke arah burung api, perlahan melangkah maju dan tersenyum. Nyonya Vermilion Bard, apakah seseorang membuatmu marah dan membuatmu kehilangan kesabaran? Vermilion Bard mengejek. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki informasi tentang teman-temanku. Mengapa aku belum menerima berita apapun sekarang? Jika kamu tidak menemukan temanku, aku akan menghancurkan keluarga Siamu. Nyonya Vermilion Bard, yakinlah, kami tahu di mana teman-temanmu berada. Namun menemukan mereka akan membutuhkan sedikit waktu, karena daratan puncak timur sangat besar. Menemukan satu orang tidaklah mudah, bukan? Manusia-manusia ini terlalu keji. Hanya beberapa hari yang lalu aku berhasil melarikan diri dari penjaraku dengan susah payah dan kebetulan bertemu dengan manusia-manusia ini. Aku hanya ingin bertanya apakah mereka memiliki informasi tentang teman-temanku dan manusia-manusia ini kemudian memberitahu aku bahwa mereka telah melihat Azure Dragon dan yang lainnya, jadi aku telah mengikuti mereka. Pada akhirnya setelah kedatanganku, mereka membuatku duduk di kamar batu ini, sudah berhari-hari dan aku tidak menerima kabar sama sekali. Sudah bertahun-tahun, aku tidak tahu di mana Azure Dragon dan yang lainnya berada, atau apakah mereka telah ditangkap oleh orang itu. Nyonya Vermilion Bard, ayahku memang telah melihat teman-temanmu, jadi selama kamu tinggal di sini selama beberapa bulan, kami pasti akan membantumu menemukannya. Xia Cuksue tersenyum, saat cahaya melintas di kelopak bawah matanya. Burung api ini benar-benar idiot, hanya beberapa kata dariku telah membodohinya untuk datang ke sini dengan mudah. Adapun berita tentang ayah bertemu dengan Azure Dragon, itu semua adalah tipu muslihat untuk membodohi burung api ini agar kembali bersamaku. Siapa yang punya waktu untuk membantunya mencari teman-temannya? Pada saat ini kami hanya perlu terus menipunya, sehingga begitu keluarga Xia menyingkirkan Jindi, kami akan memiliki pendukung kuat lainnya. Satu-satunya hal adalah aku tidak berharap burung api ini memiliki temperamen yang tidak terkendali. Masih beberapa hari dan itu sudah terbang ke kemarahan yang tak terkendali. Keluar, keluar. Vermilion Bard membuka mulutnya dan mengarahkan gelombang api ke arah Xia Cuksue, saat dia berteriak dengan marah. Jika kamu tidak dapat menemukan Azure Dragon dan yang lainnya, jangan datang dan temui aku. Tentu saja ledakan api itu tidak terlalu kuat, dan Xia Cuksue dapat menghindarinya dengan mudah. Bagaimanapun itu masih berpegang pada harapan bahwa orang-orang ini akan membantunya menemukan Azure Dragon. Buat dirimu seperti di rumah sendiri Nyonya Vermilion Bard, aku akan memberitahumu jika ada berita lagi. Xia Cuksue tersenyum dan pergi. Jika aku tidak dapat menggunakan Jindi untuk membunuh Bai Zongtian kali ini, aku tidak punya pilihan selain memanipulasi burung bodoh ini untuk melakukan perintahku. Burung ini pasti akan mendengarkan perintahku demi mencari teman-temannya. Aku secara kebetulan berhasil menggunakan ini untuk mengendalikannya. Xia Ruoyun, sayang sekali kamu tidak lagi di sini. Kalau tidak,
aku pasti akan membuatmu memperhatikan kemampuanku. Kamu telah menggunakan kata-kata anggun dan pidato berbunga-bunga untuk menipu pagoda ilahi kuno kakek ke tanganmu. Tetapi apa gunanya, kamu masih tidak memiliki cara untuk membuat kontrak dengannya. Sedangkan aku telah memperoleh binatang spiritual yang begitu kuat. Berdasarkan kemampuanmu, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan Vermilion Bird, anggota dari 4 binatang ilahi. Xia Cuxue tersenyum sombong, senyumnya penuh dengan kebencian. Jika Xia Ruoyun masih hidup, aku pasti akan membuat semua orang mengabaikannya. Aku akan membuatnya mengerti bahwa akulah yang memegang posisi nomor 1 di keluarga Xia, dia bukan apa-apa. Saat dia berjalan keluar dari kamar batu, dia menutup pintu batu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Sebulan berlalu dengan sangat cepat. Dalam bulan ini Guru Oyun telah mengeluarkan racun dari sistem Yelan setiap hari. Dengan demikian, racun di tubuh Yelan secara bertahap dihilangkan setiap hari. Juga sejak hari yang menentukan itu Ye Nuo telah memasuki ruang rahasia dan berkultivasi secara tertutup. Dia tidak muncul lagi sejak saat itu. Guru Oyun merasa aneh karena tidak ada orang kecil yang mengomel di sisinya. Itu adalah hal yang baik, bahwa setelah 1 bulan semua racun telah dibersihkan dari sistem Yelan, dan sudah waktunya untuk pergi. Gadis kecil, aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan pernah sesehat ini selama sisa hidupku. Selanjutnya mulai sekarang, dia sudah mulai mengatur ulang seluruh keluarga. Setiap kali dia memikirkan tindakan pria tua itu baru-baru ini, wajah Yelan tanpa sadar akan tenggelam. Butuh waktu lama sebelum dia bisa menenangkan diri. Tuan Ye, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Guru Oyun melirik ke belakang Yelan, mencari sosok kecil yang familiar. Ye Nuo tidak datang. Yelan tertawa pahit. Dia bilang dia tidak berencana mengantarmu pergi. Dia takut dia tidak akan mampu menahan keinginan untuk menghentikanmu pergi. Dia telah memintaku untuk memberitahumu untuk menunggu dia menerobos ke pangkat kaisar bela diri. Lalu dia akan datang dan mencarimu. Baiklah, aku akan menunggu dia datang mencariku kalau begitu. Guru Oyun tersenyum. Tuan Ye, kami akan pergi sekarang. Baiklah Nona Gu, aku akan mengantarmu ke gerbang. Yelan tersenyum dan menjawab. Melihat ini Guru Oyun tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk dan berkata, baik. Di seluruh keluarga Ye, mereka yang pernah melihat Yelan sangat sedikit. Karena itu, bahkan jika dia muncul di tempat seperti itu, tidak banyak yang bisa mengenalinya sebagai kultivator nomor 1 di keluarga Ye. Namun pasti ada beberapa tetua yang pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yelan secara pribadi mengirim Guru Oyun pergi, mereka terkejut. Mereka mulai menebak-nebak identitas wanita ini. Siapa dia dan mengapa Tuan secara pribadi mengirimnya pergi? Prajurit yang saat ini menjaga gerbang kota adalah orang yang sama yang telah memberikan ujian kepada Guru Oyun saat itu. Awalnya hatinya melompat saat melihat Guru Oyun.
Selama beberapa hari terakhir tuan muda secara konsisten memintanya untuk menemukan keberadaan wanita yang bertanggung jawab untuk menghancurkan tablet batu. Namun dia tidak dapat menemukan bahkan sehelai rambut pun darinya, seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Dia tidak berharap dia muncul kembali. Jika dia bisa memberitahu tuan muda sulung tentang ini, dia pasti akan menerima hadiah besar. Namun setelah melihat Ye Xingtian yang mengikuti di belakang gadis itu, prajurit itu langsung tercengang. Apa ini? Bukankah tuan muda sulung meminta kami untuk menemukan wanita ini? Kenapa dia berjalan dengannya sekarang? Mungkinkah tuan muda sulung telah mempermainkanku? Oleh karena itu, ketika bayangan Guru Oyun telah menghilang dari luar gerbang kota, prajurit itu masih belum sadar, dan menatap bingung ke arah Ye Xingtian. Apa yang kamu pikirkan? Ye Xingtian mengerutkan kening dengan kesal. Prajurit itu buru-buru menenangkan diri, dan menjatuhkan dirinya untuk berlutut di tanah. Tuan muda sulung, bawahan ini sama sekali tidak menyangka akan melihat wanita jenius itu yang telah kamu tugaskan untuk kutemukan berjalan di sisimu. Maksudnya adalah, kamu sudah berkenalan dengan gadis yang kamu minta aku temukan, jadi mengapa kamu memintaku melakukannya sejak awal? Apa maksudmu? Ye Xingtian masih tidak bisa memahami situasinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kapan aku berjalan dengan wanita jenius yang aku kirim untuk kamu temukan?" Prajurit itu langsung tercengang. Apa yang tuan muda sulung bicarakan? Bukankah ini orang yang dia cari? Yelanlah yang pertama kali berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia berseru dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang sudah tua. Mungkinkah Nona Gu adalah wanita jenius yang telah menghancurkan tablet batu? Apa? Ye Xingtian akhirnya mengerti apa yang dibicarakan prajurit itu, dan hampir melompat. Apa katamu, Nona Gu adalah orang yang kita cari? Ayah dan anak itu saling memandang saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. "Ayah, haruskah kita mengejarnya?" Ye Xingtian menekan semangat tinggi di hatinya. "Tidak perlu." Yelan perlahan melangkah keluar dari keterkejutannya. Dia berbalik ke arah tempat Guru Oyun pergi dan bergumam, "Jika takdir mengizinkannya, aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Selain itu Nona Gu telah pergi setelah menyembuhkan penyakitku. Aku pikir yang terbaik adalah kita tidak mengganggunya untuk saat ini." Mendengar ini Ye Xingtian tidak mengatakan apa-apa lagi. Apapun pikirannya, tidak ada yang tahu. Di kota Batu Hitam, setelah beberapa bulan, Guru Oyun kembali ke tempat ini sekali lagi. Semuanya tampak sama dan hal-hal tampaknya tidak banyak berubah. "Yuner, kemana kita akan pergi?" Qian Bei menurunkan kelopak matanya dan mengamati wanita di sebelahnya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang bisa mengirim negara ke dalam perang. Guru Oyun merenung sebentar sebelum menjawab, "Kita akan pergi ke istana gubernur." "Baik." Qian Bei tidak akan pernah menentang saran Guru Oyun. Fiturnya yang sudah tiada taranya tumbuh lebih menakjubkan dengan senyum itu. Seketika orang-orang di jalan menemukan diri mereka secara sadar tertarik ke arah keduanya.
Pemandangan dari pasangan sempurna yang berjalan bergandengan tangan itu begitu indah, sehingga mereka tidak bisa berpaling. Setiap saat ketika mereka saling memandang dan tersenyum dengan hubungan yang begitu murni dan dalam, mereka tampak seperti pasangan yang dibuat untuk satu sama lain, tidak ada yang bisa datang di antara mereka sama sekali. Di luar istana gubernur yang tenang, murid-murid keluarga Murong menguap dengan mengantuk. Tiba-tiba mereka sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru menggosok mata mereka. Mereka kemudian berlari ke istana gubernur tanpa sepatah kata pun. "Tuan, Tuan, gubernur telah kembali, gubernur telah kembali." Pada saat itu semua orang yang dipimpin oleh Tuan Murong keluar dari istana gubernur. Semua orang menatap kaget pada wanita berbaju hijau itu. Beberapa sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. "Tuan Gubernur, kamu akhirnya kembali." Mata tua Tuan Murong berlinang air mata, bahkan suaranya bergetar. "Aku sudah mengawasi istana gubernur dan menunggumu kembali. Sekarang setelah kamu akhirnya kembali, kamu tidak akan pergi lagi kan?" "Tidak." Guru Oyun menggelengkan kepalanya. "Kali ini bukan hanya aku yang akan pergi. Aku juga ingin menanyakan ini padamu, siapa yang rela meninggalkan tempat ini bersamaku?" Selama dia memiliki Xiao Hei, memindahkan seluruh kota batu hitam keluar dari tanah yang dibuang tidak akan menjadi masalah. "Meskipun kota batu hitam adalah akar kami, jika kamu telah membuat keputusan, aku pasti akan menjanjikan hidupku untuk mengikutimu." Semua orang segera berlutut dan membentuk masa gelap gulita, menggunakan ini untuk menandakan keputusan hati mereka. "Murong Lin, kumpulkan semua orang di kota. Jika ada yang memilih untuk tinggal, aku tidak akan memaksa mereka. Aku akan memindahkan seluruh kota batu hitam. Mereka yang memilih untuk tinggal akan dikirim ke kota suci." Dengan koneksinya ke keluarga Ye, meminta mereka menerima beberapa orang tidak akan menjadi masalah. Memindahkan seluruh kota batu hitam, semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kota batu hitam sangat besar, bagaimana dia bisa memindahkan seluruh kota? Tentu saja tidak ada yang menentang perintah Guru Oyun. Mereka buru-buru mengumpulkan warga ke alun-alun kota dan mengumumkan keputusan Guru Oyun. Tempat seperti apa tanah yang dibuang itu? Itu adalah tempat yang terdiri dari orang-orang yang telah diusir dari daratan. Jika mereka diberi kesempatan untuk meninggalkan tanah yang dibuang, tidak ada yang akan menolak. Karena itu, tidak ada satu orang pun di kota batu hitam, termasuk para penjaga kecil, yang menentang keputusan Guru Oyun. Jadi pada hari ini, sebuah insiden besar terjadi di tanah yang dibuang. Kota batu hitam yang sebelumnya menikmati peningkatan kekuatan secara tiba-tiba menghilang. Itu benar, itu memang benar-benar menghilang. Bahkan akarnya telah dicabut dan hilang di sungai sejarah di tanah yang dibuang. Karena itu pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya menerima kejutan besar, dan berkumpul untuk mengunjungi kota batu hitam. Awalnya mereka percaya bahwa beberapa pembudidaya yang kuat telah menghancurkan kota batu hitam, namun tidak ada satupun tanda pertempuran yang dapat ditemukan di tanah tempat kota batu hitam pernah berdiri. Lebih jauh lagi, jika itu adalah seorang kultivator tak dikenal yang telah menghancurkan kota batu hitam,
mereka setidaknya akan meninggalkan semacam jejak. Bahkan jika mereka menggunakan api, tidak mungkin bagi mereka untuk membakar seluruh kota dengan cara yang begitu murni. Yang terpenting, tanda di tanah hanya membuktikan satu hal, seseorang telah mencabut semuanya dari akarnya. Dari akar, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 10.000 kehormatan bela diri tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Untuk bisa melakukan hal seperti itu, seberapa kuatkah orang itu? Masalah ini segera sampai ke telinga ayah dan anak keluarga Ye juga. Seketika, mata Yelan menari saat dia tertawa pahit. Gadis kecil ini, kemanapun dia pergi, dia akan menyebabkan keributan. Ayah, maksudmu hilangnya kota batu hitam ada hubungannya dengan Nona Gu? Ye Xingtian terkejut, bahkan jika Nona Gu memiliki api nirwana, dia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mencabut kota batu hitam dari akarnya. Itu benar, informanku mengatakan kepadaku bahwa gadis ini terkait erat dengan masalah ini. Yelan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Namun ini cukup untuk menempatkan kehormatan bela diri dari tanah yang dibuang ke dalam keadaan teror untuk sementara waktu. Mungkin orang tua yang penuh rahasia itu akan muncul juga. Berapa banyak kejutan yang bisa diilhami oleh seseorang yang mampu memindahkan kota batu hitam? Yang paling penting, tidak ada yang tahu siapa kultivator itu, siapa yang bisa menolak untuk tidak menyelidiki seorang kultivator yang kuat namun anonim di tanah yang dibuang. Aku senang gadis itu berhasil meninggalkan tanah yang dibuang, kalau tidak, pasti akan ada masalah. Jangan menilai situasi hanya karena orang-orang tua itu tampaknya tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Tersembunyi di hutan pegunungan, mereka adalah orang suci pelindung tanah yang dibuang. Gadis kecil itu telah membuat langkah besar, orang-orang tua itu pasti akan terkejut juga. Ada kecemasan besar dalam suara Yelan, jelas kekhawatirannya tidak berdasar. Setelah dia mencabut kota batu hitam, Guru Woyun segera terbang kembali ke daratan. Kalau tidak, dia mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Di daratan Roh Barat, jauh di dalam pegunungan, sekelompok tetua berbaju putih melakukan perjalanan dengan kecepatan yang hampir memotong pepohonan di sekitar mereka. Sudah berhari-hari dan kita masih belum bisa menangkap wanita itu, Guru Woyun. Mari kita mempercepatnya. Selama kita bisa menangkap anggota keluarga Dongfang, kita bisa menggunakannya untuk mengancamnya. 1 tahun yang lalu, selama ujian ilahi, Guru Woyun telah membunuh banyak pembudidaya alam abadi. Meskipun Sekte Roh telah membantu menyembunyikan masalah ini, seseorang entah bagaimana berhasil membocorkan sedikit informasi ini. Karena itu, sepanjang tahun ini, alam abadi telah mengirimkan regu pencari untuk menemukan keberadaan Guru Woyun, sehingga mereka dapat membalas dendam padanya karena membunuh para pembudidaya terbaik dari alam abadi. Namun wanita itu sepertinya telah menghilang, tidak ada satu orang pun yang melihat tanda-tandanya sama sekali selama tahun ini. Juga selama periode waktu ini, Sekte Roh, tanpa alasan, dengan sengaja menyebabkan masalah bagi alam abadi. Ini mencegah alam abadi mengirimkan personel lagi untuk mengumpulkan informasi tentang Guru Woyun. Oleh karena itu, alam abadi telah memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah di bawah pengawasan Sekte Roh,
dan mengirim beberapa orang untuk menyerang keluarga Dongfang. Selama mereka dapat menangkap anggota keluarga Dongfang, mereka tidak perlu khawatir Guru Ruoyun tidak menunjukkan dirinya. Namun karena sebagian besar pembudidaya yang kuat berada di bawah pengawasan dan tidak dapat pergi, mereka hanya bisa mengirim beberapa kaisar bela diri tingkat rendah. Meskipun Lan Yuge dari keluarga Dongfang telah mencapai pangkat kaisar bela diri tingkat tinggi, demi kemenangan, Tuan Abadi telah meminjamkan mereka senjata spiritualnya dan memberi mereka mantra yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan mereka. Itu bersama dengan fakta bahwa mereka memiliki keuntungan dalam jumlah yang lebih besar, mereka tidak khawatir dalam menyerang keluarga Dongfang. Siapa yang kamu coba tangkap? Tiba-tiba suara merdu terdengar dari pepohonan di atas mereka. Itu tidak terlalu jelas atau terlalu redup, itu cukup bagi semua orang untuk mendengar pesannya. Siapa di sana? Nafas para tetua menjadi lamban dan mereka segera berhenti, menatap penuh waspada ke pohon besar di sebelah mereka. Namun mereka merasa sulit untuk percaya bahwa ketika ada seorang pria di pohon, mereka tidak dapat merasakan kehadirannya sama sekali, bahkan kekuatan mental mereka tidak bisa menangkap auranya. Siapa ini yang memiliki kekuatan sedemikian rupa, sehingga kami tidak dapat merasakan kehadirannya? Sesosok bayangan melompat dari pohon, mendarat dengan mantap di tanah. Itu adalah pemuda yang lembut dan cantik dengan mata yang berkilau seperti bintang di langit malam. Aura dari tubuhnya memberikan perasaan yang agak menenangkan, dan membuat orang secara tidak sengaja memikirkan perbukitan hijau dan air yang tenang. Pemuda itu membawa aura seorang pria yang tidak berbahaya dan dibesarkan dengan baik. Dia tampaknya tidak memiliki banyak niat membunuh. Meski demikian, para tetua ini tidak berani bertindak terlalu asal-asalan. Berdasarkan suara pria itu, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah milik pemuda yang lembut dan tampan sebelum mereka, yang tidak tampak seperti tipe orang yang bahkan akan menyakiti seekor lalat. Siapa kamu? Seorang tetua mengerutkan alisnya, dan bertanya. Kamu menyebutkan bahwa kamu ingin melakukan sesuatu kepada seseorang. Siapa yang Anda targetkan? Pemuda yang lembut dan tampan itu perlahan berjalan ke arah mereka, senyumnya muda dan lembut. Apakah ini menyangkut Guru Ruoyun? Para tetua saling memandang, dan membiarkan tetua yang pertama berbicara mengeluarkan jawaban. Itu benar, kami bersekongkol melawan Guru Ruoyun. Oh, kalau begitu aku menemukan orang yang tepat. Pemuda itu tersenyum lembut, senyumnya masih terlihat agak tidak berbahaya, murni dan menyentuh. Namun, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dari tanah saat pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari bumi. Sebelum para tetua bisa bereaksi, mereka telah ditusuk oleh pedang di tanah. Penatua yang menjawab berlumuran darah, dia mengarahkan matanya yang merah pada fitur lembut pemuda itu dan tergagap. Siapa kamu? Pemuda itu tidak berbicara, dia memegang pedang panjang yang terbuat dari pohon salam berbintik, dan perlahan berjalan ke depan. Saat sosoknya menghilang, suara muda dan lembut bergema di udara tipis. Suara itu ringan dan lapang tetapi tertanam kuat di hati para tetua. Ingat, namaku Xia Linyu. Penatua membuka mulutnya mencoba berbicara, namun sebelum dia bahkan bisa meminta bantuan, dia telah menutup matanya, tak bernyawa, tidak pernah membukanya lagi.
Di rumah keluarga Dongfang, dua sosok berdiri lama sekali di luar gerbang besar. Guru Woyun melihat halaman di depannya dan matanya jauh. Rumah keluarga Dongfang, aku akhirnya kembali. Dia baru saja akan masuk ke rumah keluarga Dongfang ketika sebuah sosok bergegas ke arahnya, hampir bertabrakan dengannya. Tepat sebelum sosok itu menabrak Guru Woyun, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan alisnya karena kesal. Ketika dia melihat Guru Woyun, dia tercengang. "Tuan." Yunyao menatap bingung ke wajah yang dikenalnya di hadapannya saat air mata mengalir di wajahnya. Diatasi oleh emosi, dia segera mengulurkan tangan untuk memeluk Guru Woyun. Namun sebelum dia bahkan bisa menyentuh Guru Woyun, dia ditarik ke samping oleh tangan lain. Yunyao hampir jatuh dengan muka terlebih dahulu ke tanah. Qian Bei memelototi harimau putih dengan kesal dan matanya penuh dengan peringatan. "Tuan, kamu telah kembali." Di masa lalu tatapan Qian Bei akan membuat Yunyao ketakutan setengah mati. Namun pada saat ini, keterkejutan melihat Guru Woyun lagi setelah perpisahan yang begitu lama telah menaklukkan hatinya sampai dia tidak menyadari tatapan maut Qian Bei. "Aku sudah kembali, di mana kakek dan nenek?" "Mereka berada di aula besar Tuan, kami semua telah menunggumu, sudah hampir 2 tahun kami menunggu." Saat menyebutkan hal ini, mata Yunyao dipenuhi dengan kesedihan. Mereka telah mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya selama 2 tahun terakhir. Meskipun demikian, mereka telah mengambil semuanya dengan tenang, semua demi dia. "Ayo, mari kita pergi ke sana sekarang." "Baik." Yunyao telah memulihkan sikap anggunnya yang biasa dan tersenyum. Dia mengikuti di belakang Guru Woyun dan berjalan ke aula besar. Di aula besar, Tuan Dongfang dan Lan Yuge sedang mengobrol. Pada saat inilah Lan Yuge yang telah tertawa dan mengobrol dengannya, tiba-tiba berhenti dan menatap keluar pintu dengan tatapan yang belum pernah dilihat Tuan Dongfang sebelumnya. Tuan Dongfang mengikuti pandangannya ke arah pintu dan hampir pingsan karena terkejut, hatinya langsung dipenuhi ekstasi. Satu-satunya hal adalah, lelaki tua itu terbiasa sombong sehingga dia dengan cepat membuang kegembiraan di wajahnya dan berdeham. "Aku senang kamu telah kembali." Tuan Dongfang belum pernah mengalami bahaya di tanah yang dibuang, tetapi dia telah mendengarnya. Itu adalah tempat di mana bahkan kehormatan bela diri tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, selama setahun terakhir, mereka terus-menerus gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang wanita yang telah pergi selama lebih dari setahun akhirnya kembali. Tuan Dongfang tidak hanya terkejut, dia juga dalam keadaan tidak percaya. "Ya, aku kembali." Guru Woyun tersenyum dan perlahan berjalan menuju keduanya. "Nenek, apakah kakek masih menjadi orang yang pemarah? Apakah dia membuatmu marah?" Tuan Dongfang hampir menjadi liar karena marah. "Bagaimanapun aku masih kakek orang ini, namun dia akan memfitnahku begitu dia kembali. Dia benar-benar akan membuatku marah sampai mati." Dia tidak senang sama sekali. Dia mengejek dan baru saja akan berbalik, ketika pada saat itu dia secara tidak sengaja melihat Qian Bei yang memegang tangan Guru Woyun. Apa ini?"
Meskipun Guru Oyun telah mengumumkan kepada semua orang bahwa Qianbei Ye adalah miliknya setahun yang lalu, ini sepenuhnya demi menentang Penatua Qili. Saat itu keduanya tidak semesra sekarang, apalagi berpegangan tangan di depan umum, apa yang sebenarnya terjadi selama setahun terakhir. Yuner, apa hubunganmu dengan Tuan Qianbei? Lan Yuge jelas telah memperhatikan ini juga, dan bertanya dengan heran. Nenek, kami. Guru Oyun baru saja akan menjelaskan, tetapi dipotong oleh suara riang pria itu. Di antara kami berdua, nasi yang dimasak tidak akan pernah bisa kembali menjadi mentah lagi. Apa yang dilakukan sudah selesai, kami mohon agar engkau menjadikan kami utuh kakek dan nenek. Nasi yang dimasak tidak akan pernah bisa kembali menjadi mentah lagi, pikiran Guru Oyun meledak. Sementara aku yakin dengan perasaanku terhadap Qianbei Ye, kapan situasi nasi yang dimasak tidak akan pernah bisa kembali menjadi mentah lagi ini terjadi.